Shalom, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah saudara-saudara mengasihi orang lain hari ini? Sahabat Petra yang diberkati Tuhan, pada edisi Embun Pagi hari ini, Kamis 21 April 2022, kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105,7 FM. Saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema Embun Pagi saat ini adalah penggantian Yudas. Berdasar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21 sampai 22. Sebelum mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersama memohon penyertaan Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji dan syukur buat kasih setia Tuhan yang memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas waktu bagi kami untuk beristirahat di malam yang sudah kami lalui. Sebelum kami hari ini melakukan karya berupa pekerjaan aktivitas di dalam hidup kami bersama akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon firman yang akan kami dengar dapat tertanam dengan baik di dalam hati kami. Berikan bagi kami keteduhan dan ketenangan bagi setiap kami, supaya kami dapat mengambil firman Tuhan itu dengan baik, hormat. Berikan hati dan pemikiran yang terbuka, agar setiap kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Buat hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan sebagian dari sabda-Mu, kiranya Bapa berkati dan Bapa bimbing, agar firman yang disampaikan itu semua asalnya dari Tuhan. Jauhkan dari segala kuasa kegelapan, agar kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan di dalam kehidupan kami semua. Firman-Mu adalah iya dan amin, yang dapat membawa kami ke dalam kedamaian. Inilah yang kami mohon kepadamu di dalam Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil melalui kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21 dan 22 yang demikian firman-Nya. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami, selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Saya ulangi demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21 sampai 22. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami,
yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dalam buku yang ditulis oleh Rick Warren, The Purpose Driven Church, bab 30, dalam judul Dibentuk untuk Melayani Allah, di bagian awal dijelaskan demikian. Allah membentuk setiap makhluk yang ada di dunia ini dengan bidang keahlian khusus. Beberapa binatang berlari, beberapa melompat, beberapa berenang, beberapa menggali, dan beberapa terbang. Setiap makhluk memiliki peran masing-masing berdasar pada cara mereka dibentuk oleh Allah. Sahabat Petra, hal sama berlaku bagi manusia. Kita masing-masing dirancang secara unik atau dibentuk untuk melakukan hal-hal tertentu. Sebelum Allah menciptakan kita, Allah tahu persis apa peran kita di dunia ini dan memberi tugas apa kepada diri kita masing-masing. Hidup kita adalah penugasan saudara. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, saat 11 murid-murid Yesus menanti kedatangan Roh Kudus di sebuah ruang atas di Yerusalem, mereka itu selalu tekun untuk berdoa. Mereka juga hidup bersama-sama, mereka juga membaca firman, dan mereka menemukan ketika membaca, mendalami dari Mazmur 69 ayat yang ke-26 dan Mazmur 109 ayat yang ke-8. Dari firman itu berbicara kepada mereka sehingga dalam pergumulan mereka akhirnya hendak memilih seorang untuk menggantikan Yudas Iskariot. Jadi ide untuk mengganti Yudas itu bukan semata-mata keinginan dari para murid, tetapi ide untuk menggantikan Yudas Iskariot oleh karena mereka menanggapi atau merespon firman Tuhan. Dalam hal memilih pun mereka sangat selektif. Mereka menentukan syarat yang ketat. Antara lain apa? Harus orang yang selalu bersama-sama mereka selama mereka belajar dari Yesus. Mungkin saja dan hampir dipastikan 2 orang yang memenuhi syarat adalah pilihan terbaik dari firman Tuhan ketika kita baca 70 murid-murid yang pernah diutus untuk bersaksi di kota-kota sekitar Yudea dan Galilea. Jadi Yustus dan Matias itu adalah murid-murid Yesus pada waktu itu, dan mereka kemudian hidup bersama-sama dengan ke-12 murid yang lain.
Untuk memutuskan dari mereka yang sebanyak itu, para murid pun ketika mempergumulkannya bukan hanya dengan cara mereka, tetapi mereka berdoa sungguh-sungguh, memohon petunjuk dari Tuhan, dan kemudian mereka membuang undi. Dan akhirnya di dalam firman Tuhan yang kita baca selanjutnya, terpilihlah Matias. Jadi Matias patut bersyukur karena dia itu terpilih dari sekian para murid, bukanlah pilihan sembarangan. Dia terpilih mempunyai dasar-dasar yang kuat dan syarat-syarat yang memang kemudian dari para murid itu mereka mempergumulkan tentang firman Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada waktu-waktu sekarang ada yang memiliki cara anggap bahwa dalam proses pemilihan para murid di waktu itu dengan cara undi itu sesuatu yang tidak tepat. Buktinya kalau kita kemudian membaca dari firman Tuhan, Matias sepertinya tidak terdengar apa yang dia lakukan dalam pelayanannya untuk memberitakan Injil. Tetapi nyatanya ada beberapa rasul juga yang tidak terdengar dalam sebuah kisah dan juga pelayanannya. Namun sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat, tak tertulis kisahnya bukan berarti tidak kemudian memiliki kisah, tidak memiliki pelayanan, dan juga tidak terekspos karyanya, bukan berarti kemudian mereka tidak melakukan apa-apa. Kalau kita belajar dari sejarah gereja, kita juga akan tahu misalnya gereja pada abad pertengahan yang kemudian kita tahu bahwa dalam setiap proses yang mereka lakukan itu juga tidak dengan cara yang misalnya saya katakan tidak dengan bertanggung jawab, tetapi mereka tetap bertanggung jawab kok. Kalau kemudian dengan cara undi itu dilakukan dengan anggapan sesuatu yang salah dan ini tidak alkitabiah dan kurang rohani sehingga merampas tempat yang diperuntukkan untuk para rasul, alasan ini pun juga tak beralasan karena undian atau yang disebut dengan urim atau tumin adalah hal yang alkitabiah karena biasa dilakukan di dalam kitab Perjanjian Lama. Tidak tepat juga kalau kemudian dibilang itu tidak rohani, karena para murid Yesus sungguh-sungguh juga berdoa, memohon hikmat dari Tuhan di dalam mereka untuk mencari pengganti Yudas Iskariot. Salah juga kalau kemudian alasan merampas tempat rasul-rasul yang lain dan lain sebagainya. Pemilihan Rasul Matias ini sangat terproses dengan baik. Para murid mendasarinya dengan firman, kemudian mereka juga berdoa, dan mereka juga bermusyawarah untuk kemudian mendapatkan kata sepakat. Dua orang pun adalah murid-murid Yesus yang belajar langsung dari Yesus selama kurang lebih 3 tahun. Seperti juga 11 para rasul murid atau murid Yesus. Matias tak perlu merebut kedudukan itu, tak perlu juga kemudian harus berkampanye seperti dalam pemerintahan gitu, enggak kok. Karena dia terpilih dengan baik, dengan benar, tepat dan terhormat. Artinya, pengikut Kristus adalah orang pilihan, bukan kemudian orang-orang sembarangan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penetapan kriteria ini menjadi penting bukan hanya sebagai penguji tentang seberapa dalam mereka mengetahui segala sesuatu tentang Yesus, melainkan juga sebagai salah satu penguji tentang kesetiaan. Mereka yang tidak hanya mengikuti Yesus untuk melihat dan mendapat mukjizat-mukjizat darinya, mereka yang tidak meninggalkan Yesus setelah kematiannya,
Mereka inilah yang akan dipilih untuk menggantikan Yudas. Dengan kriteria ini hanya ada 2 orang yang dapat dipilih, yaitu Barsabas dan Matias. Mereka mengundi kedua orang nama itu dan Matias terpilih untuk menjadi kelompok dari 12 murid Yesus. Matias dan Barsabas mengingatkan kita tentang hidup yang memang harus dipersembahkan untuk mengikuti Tuhan dan menjadi saksinya. Jadi kehidupan seseorang itu bukan tanpa sebab, bukan tanpa tujuan, tetapi memang Allah sudah memiliki maksud tersendiri di dalam kehidupan manusia. Tentu dalam mengikut Tuhan ada suka dan ada duka, tetapi mereka tetap berada di sana di mana Tuhan berkarya. Bahkan setelah Yesus naik ke surga, mereka masih setia berada di dalam persekutuan para murid itu. Pertanyaan buat kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kesetiaan yang seperti ini pada diri kita saat ini? Ikut Tuhan karena kita benar-benar percaya dan mengasihinya, bukan hanya karena ingin mendapat sesuatu dari Tuhan. Dan dalam kesetiaan mengikut Tuhan itu sesungguhnya kita itu sedang mempersaksikan tentang kesetiaan, kuasa dan kasih Tuhan, seperti juga Matias yang dihisapkan dalam 12 murid Yesus untuk menggantikan Yudas Iskariot. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mengikut dan juga terus untuk memberitakan karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan masih dalam suasana Paskah pun kita akan memberitakan tentang kebangkitan Yesus itu dalam kehidupan kita setiap saat. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Mari kita berdoa kembali. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih kehadirat-Mu, hingga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami terus memohon kepadamu ya Tuhan, bimbing kami selalu. Kami sungguh memerlukan Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah terus kasih-Mu mengalir di dalam kehidupan kami, dan kami juga memohon kiranya Engkau senantiasa meneguhkan akan panggilan hidup kami menjadi pewarta-pewarta kasih-Mu kepada sesama kami, sehingga melalui diri kami pun sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Kami mohon berkat-Mu untuk upaya dari Radio Petra yang masih akan memperbaharui antena yang beberapa waktu lalu rusak roboh dan sekarang akan digantikan dengan yang baru. Kiranya Bapak berkati, Bapak akan hadir bersama dengan gereja-gereja, demikian juga orang-orang yang terpanggil untuk dapat mewujud nyatakan dukungan secara moral, demikian juga dukungan yang lain untuk dapat membantu Radio Petra. Ampunkan segala dosa yang ada dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ambon pagi hari ini, Kamis 21 April 2022, kiranya sabda Tuhan ini memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan bagi kita untuk kita melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Agung Putiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.